Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk mempertahankan kesehatan setelah puasa Ramadan. Mengingat sekarang pada akhir Ramadan dan kita akan mengakhiri puasa Ramadan ini. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan manfaat puasa untuk kesehatan. Jadi puasa adalah ibadah yang meliputi dimensi spiritual dan biologis dan memandang manusia sebagai bagian daripada fisik, tubuh, ruh, dan pikiran. Dan ibadah puasa itu merupakan memiliki nilai ibadah yang sudah dicantumkan atau sudah tertera pada Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lakum min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa sebetulnya untuk membentuk ketakwaan. Tetapi untuk mendakwaan ketakwaan itu ada pengendalian diri, kesadaran spiritual, melatih kesehatan, disiplin dan keikhlasan, memperhatikan hubungan, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengendalian diri berdampak dalam psikologis. Jadi memang nanti ada dampak untuk terhadap fisik maupun psikologis, tetapi tujuan utamanya adalah tentu untuk membentuk ketakwaan. Yang disampaikan tadi sebetulnya itu bagian dari sifat ketakwaan. Salah satunya yaitu puasa dampaknya terhadap kesehatan. Dari kesehatan itu kalau tidak salah dulu sudah saya sampaikan bahwa banyak manfaat puasa terhadap kesehatan. Jadi puasa itu menggunakan cadangan energi sehingga memecah lemak karena ada perubahan metabolisme. Puasa akan meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi penyakit diabetes, menurunkan tekanan darah terhadap penyakit jantung, mendorong pola makan yang teratur, kemudian menjaga dari konsumsi berlebihan sehingga bisa menurunkan berat badan. Dan tentu saja selama puasa kita juga melakukan doa zikir yang akan memberikan ketenangan. Dan ini semua akan memberikan kesehatan yang baik. Suatu penelitian di Universitas New York menunjukkan bahwa dengan puasa itu bisa mengurangi kebutuhan untuk obat-obatan, untuk nutrisi, dan juga untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah industri farmasi. Oleh karena itu kita Islam itu manfaat lainnya ada autofagi, bahwa dalam tubuh itu tubuh yang sudah rusak itu akan dimakan oleh tubuh lain, oleh sel lain, sehingga tubuh kita ini sel-selnya akan menjadi baru, yang lama akan menjadi rusak dan menjadi yang baru. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam Islam, bahwa Allah Sang Pencipta menentukan tubuh kita ini untuk mengatur dirinya sendiri ya. Dengan berpuasa berarti tubuh kita itu akan mengatur tubuhnya sendiri. Kemudian kesehatan hal lain juga yang penting untuk lansia ya, sangat membutuhkan juga lansia bahwa harus ada penurunan energi. Kami sudah sampaikan juga bahwa salah satu puasa juga bisa memperpanjang umur ya, karena ada restriksi kalori yang sangat bagus untuk tubuh kita. Kemudian yang lainnya adalah penuaan juga ini akan membantu karena puasa memberi dampak terhadap berbagai hal yang akan mempertahankan sel-sel tubuh sehingga kerjanya lebih baik lagi ya, mengatur metabolisme dan stres dan segalanya itu sangat penting untuk kesehatan pada lansia. Sebetulnya yang penting yang tadi sudah sampaikan bahwa bagaimana kita menjaga kesehatan setelah puasa Ramadan ini. Karena puasa memiliki manfaat spiritual dan kesehatan. Ibadah yang kita lakukan selama puasa membantu menenangkan pikiran. Pikiran tenang mendukung tubuh yang sehat. Puasa berkaitan dengan metabolisme dan sel. Puasa menunjukkan nilai sains dan spiritual
berjalan bersama. Dan yang penting di dalam kehidupan kita itu, Islam itu menentukan bahwa kita harus ada keseimbangan di dalam kehidupan, lahir batin, dunia akhirat. Dan tentu saja untuk menjaga kesehatan selanjutnya agar kita bisa tetap sehat dan bisa lagi bertemu dengan Ramadan yang akan datang, yaitu melanjutkan puasa sunat. Puasa sunat itu walaupun tidak ada di dalam nas Al-Qur'annya, tetapi hadis-hadis cukup banyak. Dan Rasulullah telah mencontohkan mengenai puasa-puasa sunat ini. Cukup banyak puasa sunat, mulai dari puasa Syawal sampai ada 10 macam sebetulnya. Tadi mungkin sudah dibahas oleh Ibu Nenden yang mengenai puasa-puasa sunat. Dan itu sangat penting ya. Dan Rasulullah memang mencontohkan, beliau melakukan puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid yang 3 hari atau puasa putih, dan juga beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ya, mulai Rajab, Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban beliau hampir seperti pada bulan Ramadan melakukannya. Dan tentu saja kita juga menjaga nutrisi yang baik, dan yang juga kita bisa melakukan olahraga yang sesuai. Itulah yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan sesudah Ramadan, untuk kita tetap sehat untuk berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IKPEN Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan semoga ibadah kita selama saum bisa diterima Allah Subhanahu wa taala.